Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah, segala puja dan puja hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur karena kita sudah memasuki babak final dalam waktu yang begitu Allah muliakan untuk kita. Lagi dan lagi kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan, lalu tepatnya kita berada pula di hari yang dimuliakan oleh Allah, di hari Jumat. Kita memperbanyak syukur dan salawat, akhirnya kita mendapat banyak manfaat. Belum lagi ketika kita melakukan amal soleh, berlipat-lipat pahala yang kita akan dapatkan di sisi Rabb semesta alam. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah melewati salah satu gua keajaiban. Apa itu gua keajaiban? Gua keajaiban disebutkan bahwa gua yang dimana pada di dalamnya malam hari gelap gulita, tidak ada hiruk pikuk dunia, kendaraan begitu tenangnya, tidak banyak yang lalu lalang. Di malam hari kita mendirikan Mansawma Ramadan. Kalau kita mendengarkan hadis tersebut, itu untuk yang berpuasa. Lalu Rasulullah bilang, Mangqoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan solat lailnya, solat malamnya, Mangqoma Ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddamat min dzambih. Jadi ketika kita mendirikan solat malam dengan iman dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Gua keajaiban ini kita sebut dengan masjid rumah Allah di waktu malam Lailatul Qadar. Coba kita belajar. Ini ada pemuda di zaman dahulu dan diabadikan di dalam Quran. Dia masuki sebuah gua. Dan pemuda ini memang identik dengan senangnya rebahan. Kalau bukan rebahan, dia mau bawa perubahan. Karena waktu itu dia tidak bisa membawa perubahan buat pemerintahan. Sehingga dia hanya bisa menghindar dari kejaran pemerintah dan bala tentara. Sehingga akhirnya ditunjukkan sebuah gua, dia masuk ke dalamnya dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah petunjuk. Di dalam Quran surah Al-Kahfi. Mumpung ini hari Jumat, kalau kita memperbanyak baca Al-Kahfi ini, Masya Allah, ini ada keutamaan tersendiri sehingga kita bisa selamat di akhir zaman. Belum lagi fitnahnya Dajjal. Kita memasuki era yang dimana kita berada di akhir-akhir zaman, maka perlulah kita untuk menghafal 10 ayat pertama di dalam surah Al-Kahfi. Dan kita rutin membacanya setiap hari Jumat atau malam Jumat. Pas banget tadi malam dan hari ini. Dalam ayat yang ke-10. Jadi kalau kita sudah hafal nih 10 ayat pertama, di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada."
Ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Masya Allah. Ini sebenarnya pas sekali dengan kondisi para mahasiswa. Kita saat ini mungkin sudah menghadapi banyak tantangan dalam kampus, belum lagi sedang berpuasa, belum lagi mau mengejar amal. Coba kita bandingkan diri kita, pemuda-pemuda saat ini dengan pemuda-pemuda masa lampau. Pemuda masa lampau itu umurnya panjang-panjang, belum lagi dikasih tidur kurang lebih 300 tahun 9 tahun lebihnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi. Jadi kurang lebih 309 tahun lamanya tidur ini pemuda-pemuda dengan seekor anjing. Bayangkan, ini ibaratnya kita bisa menembus rona waktu dan kita berhibernasi bahasanya. Ini bahasa sains. Berhibernasi, ternyata pas bangun tahu-tahu uang perak yang dia gunakan untuk belanja itu tidak laku lagi. Pada saat dia sudah ketemu dan baru dicek, ternyata sudah 300 tahun 9 tahun lebihnya itu tertidur di dalam sebuah gua. Nah, apa artinya? Kita ini sebenarnya bisa juga seperti pemuda Al-Kahfi. Masyiral muslimin, terutama para mahasiswa ini. Bagaimana caranya? Kita mungkin tidak bisa sebanyak 300 tahun tidurnya, tapi kita bisa melakukan sebuah kegiatan di dalam sebuah gua, tidur dikit, lalu kita ibadah 2 rakaat sampai 11 rakaat, lalu baca Quran, mungkin 1 juz saja. Kita masuk ke dalam masjid untuk iktikaf. Kita masuk dalam gua keajaiban. Maka jemputlah keajaiban itu, masyiral muslimin. Wahai para pemuda, kalau kita pengen membiasakan diri rebahan misalnya, ya rebahanlah di masjid. Tapi pada saat 10 malam terakhir ini, tadi malam Masya Allah, kita kejar di mana masjid yang sedang ada iktikaf, atau ada masjid yang mau welcome dengan kehadiran kita, maka datanglah. Terserah, bisa datang pada saat habis sholat tarawih, sudah makan malam, atau mau datang pas jam 2 malam, tidak ada masalah. Yang penting jemputlah Lailatul Qadar itu. Dan masih ada kesempatan Lailatul Qadar itu di malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Jangan sibuk pergi belanja baju baru. Ya, baju lebaran itu sudah terlalu sering buat kita. Kenapa enggak sekali-kali kita beli baju pengantin? Ini kadang kita ini lebih banyak habis baju lebaran. Sehingga malam-malam itu habis. Malam keutamaan dan kemuliaan itu habis. Kita sampai lupa bahwa ternyata ada gua yang kalau kita masuki dalamnya, kita bisa menembus ruang dan waktu. Terjadi sebuah lipatan waktu. Apa itu lipatan waktu? Kalau kita tahu bahwa standarnya kalau tiba di Jakarta dari Makassar, itu kurang lebih 2 hari dengan kapal laut. Tapi dengan para engineer yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan keilmuan dan meniru bagaimana cara kerja burung dan bagaimana Nabi Sulaiman itu pernah terbang, bahkan ada kita nabi kita, sosok teladan kita yang melakukan perjalanan dalam 1 malam, bahkan menembus kecepatan cahaya dengan melakukan kendaraannya namanya buruk. Kalau kita tahu buruk itu artinya barkun. Barkun dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa Indonesia artinya kecepatan kilat. Speed of lightning. Ternyata ada sosok ilmuwan kurang lebih 1300 tahun kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, bercita-cita pengen mengendarai kendaraan cahaya. Dan dia merumuskan bagaimana kecepatan cahaya itu, bagaimana hukum relativitas. Dan dia orang Yahudi namanya Albert Einstein. Albert Einstein itu waktu itu masih muda untuk merumuskan bagaimana caranya supaya dia bisa mengendarai cahaya. Dan tahukah kita kecepatan cahaya? Ya, itu kurang lebih 300.000 kilometer bukan per jam, tapi per detik. Begitu cepatnya. Dan Nabi SAW sudah mengendarai kecepatan cahaya itu. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umurnya pendek-pendek, tidak bisa mengalahkan umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Umat-umat terdahulu itu panjang-panjang semua. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Ibrahim 150 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Bahkan ada umatnya Nabi Musa itu sujud menyembah Allah, salat
Itu kurang lebih 100 tahun sampai batu yang ditempati sujud itu mencekung. Saking lamanya dia bersujud selama 100 tahun. Tapi kita ini umurnya pendek-pendek. Kita ini umat akhir zaman. Bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan umat terdahulu? Alhamdulillah ada kabar baik. Kabar baiknya, walaupun kita umat akhir zaman, kita lahirnya belakangan, kita bisa masuk surga duluan tanpa didahului umat-umat terdahulu. Dan itu terkhusus hanya spesial untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung walaupun kita lahirnya belakangan, tapi kita tidak akan didahului dihisab, dihitung, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada saat kita ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita di mizan. Lalu kita akan menentukan diri kita apakah masuk ke dalam surga atau malah bukan di dalam surga. Tapi tabarakallah, itu semua tidak akan didahului oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW beres semua dulu urusan akhiratnya. Urusan apa? Surga dan nerakanya. Urusan mizannya, pertimbangan amal. Maka kita ini harus berlomba-lomba bagaimana caranya supaya timbangan amal kebaikan kita, apalagi kita usianya masih muda, supaya kita ini mumpung masih kuat fisik, ya sudah kita gaspol. Kita gaspol masuk dalam gua keajaiban ini seperti pemuda Al-Kahfi. Bagaimana caranya? Kejar malam-malam ganjil itu masyiral muslimin. Kejar itu wahai para pemuda. Anda masuk ke dalam gua keajaiban tersebut, Anda seperti beribadah kurang lebih 1000 bulan lamanya. Dan ini tidak akan dimiliki oleh umat terdahulu. Kenapa? 1000 bulan itu kita dapati seperti kita beribadah kepada Allah. Bayangkan kalau kita baca Quran, satu hurufnya di bulan suci Ramadan, satu pahala dikali 10. Kalau kita baca terjemahannya, kita belajar lagi menuntut ilmu, maka dapat 2 kali lipat pahala. Karena beda pahala membaca Qur'annya dalam bahasa Arab dengan membaca terjemahan. Bayangkan kalau kita khatamkan bukan hanya bahasa Arabnya, tapi juga kita khatamkan apanya? Terjemahannya. Karena kita ini bukan warga Arab. Jadi kita dapat keutamaan tersendiri sebagai warga Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab. Persis dengan pelajaran matematika di Amerika. Ternyata lebih sulit itu pelajaran matematika di Amerika dibandingkan di Indonesia, masyiral muslimin. Iya, kenapa bisa? Karena di sana kalau mau belajar matematika harus belajar bahasa Inggris dulu baru bisa paham. Makanya lebih sulit. Nah, tabarakallah, kita ini karena kesulitannya tidak tahu bahasa Arab, maka bukalah terjemahan supaya kita dapat 2 pahala sekaligus dikali 10. Jadi 20 pahala per huruf. Bayangkan alif lam mim. Itu sudah 3 huruf, berarti 30 pahala dikali 2 berarti 60. Bayangkan kalau kita baca itu di malam hari, ya. Malam terakhir ini, 10 malam terakhir ini babak finalnya Ramadan. Ibaratnya ini kalau kita lomba MotoGP, ini lap terakhir ini. Jangan sampai kita jatuhnya di lap terakhir, mohon maaf tidak finish. Maka tidak ada pemenang. Yang menentukan itu adalah yang akhir, masyiral muslimin. Maka para pemuda ini paling pas, paling kena. Karena kenapa? Kita punya fisik yang masih kuat dibandingkan orang-orang tua kita. Maka kenapa kita tidak memaksimalkan ibadah itu? Lap terakhir ini yang paling menentukan. Bukankah Nabi bilang innamal a'malu bil khawatim? Amal yang paling menentukan itu yang paling akhir. Jadi lap terakhir itu yang menentukan apa kita bisa sampai finish atau tidak. Jangan sampai gaspolnya di awal, di lap pertama, pada saat di awal-awal pertama Ramadan kita gas. Sedangkan kita akhirnya terjatuh, luput, lalai, lupa. Masih lomba kapal, kenapa saya sudah masuk ke pit stop, baru pergi pulang duluan ke rumah. Tidak. Kita tetap masih ada dalam track ini. Kita masuk dalam gua keajaiban ini. Maka kejarlah. Bayangkan kita baca Quran tadi 20 pahala per huruf, baru kita masuk dalam gua keajaiban. Seperti kita beribadah kurang lebih 1000 bulan. Maka kalikan itu, Masya Allah, 1000 bulan dikali 30 hari, kurang lebih 30.000 hari. Belum lagi kalau kita sedekah 1000 saja kali mikir 700 kali lipat pahala standarnya. Jadi kalau 1000 rupiah dikali 700 kali lipat, maka kurang lebih 700.000 kita bersedekah dalam satu malam itu. Lalu dikali lagi 30.000 hari kita masuk di dalam sebuah apa? Gua keajaiban. Tabarakallah. Maka sudah berapa sedekah kita itu? Itu sudah lebih miliaran, tabarakallah. Adakah uang 1000 rupiah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita sedekah miliaran? Itulah gua keajaiban di malam Lailatul Qadar. Masukilah itu, masyiral muslimin. Masukilah gua keajaiban itu. Masih ada kesempatan, jangan tunda. Kapan lagi? Apakah ada jaminan usia kita ini masih panjang? Sebagaimana pemuda Al-Kahfi baru keluar dari gua keajaiban, beberapa tahun kemudian ternyata Allah sudah memanggilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya. Bayangkan sudah 300 tahun dia sudah tertidur, rebahan terus,
Nah kita ini, walaupun umurnya pendek, kita bisa mendapatkan keajaiban dengan memasuki sebuah malam yang terbaik. Semoga kita semua bisa mengejar keutamaan itu. Mari kita sama-sama menyemangatkan diri kita, saling mengingatkan dengan saudara-saudara kita, dengan pemuda-pemuda lainnya, saling chat, ayo guys, yuk kita berangkat ke masjid nih. Tidak apa-apa jam 1 atau jam 2, tidak apa-apa menjelang mau sahur. Pas setelah kita sholat lail bersama imam, lalu kita pulang untuk pergi sahur, sudah cukup, tidak ada masalah. Apalagi kalau Anda datang duluan untuk baca Quran, tabarakallah. Waktunya gas memang itu, ya. Apalagi Anda suka begadang, inilah kesempatan begadang yang sesungguhnya di dalam masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput gua keajaiban tersebut. Semoga bermanfaat buat doa kita sekalian. Semoga kita semua keluar di bulan suci Ramadan ini sebagai hamba Allah yang disebutkan dalam Quran, tattaqun, sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.